Selamat siang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Senang sekali bisa kembali lagi bertemu dengan Bapak Ibu di dalam kelas kuliah umum etika dan moralitas. Tidak terasa kita sudah sampai di pertemuan yang kelima hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu dan juga semangat Bapak Ibu di dalam mengikuti kelas kuliah umum etika dan moralitas ini. Pada hari ini, Pak Denny akan membahas tentang teknologi cloning dan bayi tabung. Sebelum memulai kelas pembelajaran hari ini, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu diharapkan untuk dapat mengisi daftar hadir yang nanti linknya akan kami share melalui kolom chat. Dan yang kedua, bagi Bapak Ibu yang tertinggal pembelajaran di pertemuan pertama sampai keempat, nanti Bapak Ibu dapat mengikutinya melalui YouTube Ukrida TV. Rekaman pembelajaran pertemuan pertama sampai keempat akan kami upload melalui YouTube Ukrida TV. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, apakah saya boleh meminta kesediaan Ibu Dian Sibarani untuk memimpin di dalam doa? Baik Ibu, saya akan memimpin di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, ketika Tuhan pun boleh memberkati tiap-tiap hari di dalam kehidupan kami, bahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulai kuliah umum kami yang akan dipimpin oleh Bapak Denny Boy Saragi. Kiranya setiap hal yang boleh kami pahami bersama-sama, itu boleh membekali angka pemikiran kami supaya hal-hal baik, nilai-nilai baik yang telah Tuhan ajarkan melalui Ukrida, kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh berkenan atas rangkaian perkuliahan kami di sore hari ini. Kami serahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Dian. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Denny untuk memulai kelas hari ini. Selamat sore teman-teman sekalian. Senang sekali buat semua teman-teman yang setia mengikuti kuliah ini ya. Selamat sore Pak Denny. Selamat sore Pendeta Nathan. Ini kelihatannya memang ada sekelompok yang selalu hadir ya. Dan selalu aktif dalam berdiskusi. Dan hari ini tema kita tidak kalah menariknya ya. Merupakan satu hal yang sangat interesting ya. Minggu depan juga sangat menarik sebenarnya kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan tentang artificial intelligence ya, AI yang semua sekarang sudah merambah dari mulai Facebook, Google, machine learning, semua apps yang ada di dunia ini itu sedikit banyak ada kaitannya dengan AI ya. Bahkan termasuk juga pinjaman online ya, itu juga semuanya diatur ya sehingga mereka berani tidak returnnya sampai 70%, ada perhitungan oleh AI dan seterusnya. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tertarik ya untuk melihat apa sebenarnya yang menjadi isu di balik perkembangan teknologi yang terbaru ini. Ini masih segar dan fresh sekali, bahkan di berbagai universitas baru tahun 2021, 2020, 2021 itu mulai dibahas ya. Oke, dan saya akan mulai saja yang kelima ini ya. Saya kira bahannya sudah saya sharekan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi hari ini kita akan bicara tentang teknologi cloning dan bayi tabung. Sebenarnya ada banyak hal yang menjadi isu di seputar ini, bukan hanya sekedar cloningnya ya. Jadi cloning ini sebenarnya bahasa populer ya, tapi sebenarnya transplantasi dari sel somatik itu yang lebih terkenal. Nanti kita akan coba bahas. Nah, memang seperti pembahasan kita yang lalu, kita kembali kepada topik sebenarnya masalah etika seputar teknologi ini berhubungan dengan apa artinya seorang manusia. Bahkan kita juga sudah diskusi pada waktu yang lalu
pada periode mana dalam proses kehamilan Anda setuju manusia sudah ada. Dan ketika dari segi nilai-nilai Kristiani kita mengatakan bahwa manusia itu dimulai pada saat pembuahan, maka isunya menjadi jauh lebih sulit ya dibandingkan dengan perspektif yang non-Kristiani ya. Karena kalau kita lihat di beberapa negara misalnya seperti di UK itu masih diterima bahwa sampai 14 hari ya, beberapa pakar mengatakan karena sel yang terbentuk itu belum terbedakan mana yang akan menjadi umbilical cord-nya, mana yang akan menjadi plasentanya, yang mana akan menjadi bayinya, sehingga tidak bisa itu disebut sebagai manusia. Ya, tapi kekristenan dan juga Katolik secara khusus mensepakati bahwa sejak pembuahan itu sudah dianggap sebagai manusia. Ya. Nah, hari ini kita akan coba mendiskusikan beberapa masalah ya. Harusnya kalau bisa kita diskusi dalam grup, tapi mungkin waktunya akan kurang ini. Tapi saya akan lihat beberapa poin yang berhubungan dengan teknologi cloning dan bayi tabung ini. Yang pertama adalah kita akan bahas yang paling basic, yaitu in vitro fertilization ya. Jadi in vitro fertilization ini adalah nama lain daripada bayi tabung. Ini nama ilmiahnya adalah in vitro fertilization. Jadi pembuahan di dalam dalam laboratorium itu artinya ya. Jadi kemudian ada sex selection, kemudian yang ketiga adalah pre-implantation genetic diagnosis and embryo selection. Nah, ini yang dua ini berhubungan dengan in vitro fertilization ya. Karena waktu proses bayi tabung itu, maka akan ada waktu di mana pada zaman sekarang embrio yang dihasilkan itu bisa dibekukan ya. Dan dalam proses pembukaan itu bisa diambil salah satu selnya, kemudian sel itu akan dipelajari untuk melihat jenis kelaminnya dan juga pre-implantation genetic diagnosis. Jadi sebelum dimasukkan kembali ke rahim ibunya, maka didiagnosa secara genetik dan dilihat embrio mana yang akan diambil ya. Jadi ini adalah masalah-masalah etika yang muncul sehubungan dengan bayi tabung ya. Bagaimana harusnya sikap kita menyikapi hal itu. Termasuk juga perkembangan terbaru sehubungan dengan cloning, adanya severe siblings, di mana seorang anak yang kemudian memiliki penyakit yang sangat parah, tidak bisa disembuhkan, memerlukan transplantasi, maka dari tubuhnya diciptakan bayi atau anak lain yang akan menjadi penyelamatnya untuk diberikan organnya kepada si bayi itu ya, kepada si anak itu, disebut dengan severe sibling. Jadi adiknya dilahirkan untuk memberikan menjadi donor bagi kakaknya gitu. Kemudian cloning itu sendiri yang sifatnya untuk kelahiran, kemudian nanti ada stem cell terapi ya, yang juga menggunakan sebenarnya cloning sebenarnya, cuman tidak untuk reproduktif tapi untuk terapeutik ya. Dan yang terakhir adalah enhancement teknologi ya, bagaimana teknologi itu bisa dibuat untuk mendapatkan hasil yang terbaik ya. Jadi agak banyak ini, saya tahu agak sedikit kompleks, nggak apa-apa, cuma nanti kita akan lihat bahwa sebenarnya ini semuanya merupakan satu kesatuan masalah yang sama ya. Jadi kalau kita lihat aborsi itu tentang awal kehidupan, kemudian euthanasia tentang akhir kehidupan, ini IVF ini adalah tentang kehidupan itu sendiri ya. Kira-kira cukup jelas apa yang mau dibahas? Ya, oke, kita lanjut aja kalau gitu ya. Nanti kalau ada yang mau tanya silakan, nanti kita satu persatu kita komentari. Ya, pertama,
IVF ya, IVF atau in vitro fertilization itu mungkin kita harus tahu sedikit prosesnya ya. Jadi apa namanya? Ini adalah apa ya? Gambar grafik lah kira-kira gitu ya. Jadi kalau dibayangkan yang bulat ini adalah ovum atau sel telur ya. Kemudian dengan apa namanya dengan bantuan jarum disuntikkanlah ke dalam ini sel sperma ya, sehingga dengan demikian terjadilah sperma itu memasuki sel ovum itu. Dan ini dilakukan dalam apa namanya sepiring, dalam sebuah piring gelas gitu ya, yang dibuat untuk memegang telur itu. Itulah makanya disebut dia in vitro fertilization. Ya, cukup jelas ya. Jadi pembuahan yang terjadi secara alamiah dalam tubuh perempuan sekarang terjadi di dalam sebuah gelas kaca dalam laboratorium. Ya. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, pada tahun 1978 ada embriologis bernama Dr. Robert Edward dan ginekologis ya. Ini adalah ahli ini ya kesehatan reproduksi, Patrick Steptoe ya, berhasil menghasilkan the first test tube baby ya, itu tahun 78 ya. Dan itu diberi nama Louis Brown di Oldham District di England ya, itu dibuat di England. Jadi ya, prosesnya sama seperti yang tadi itu ya. Jadi apa namanya dengan terapi hormon ya, wanita itu disuntikkan hormon sehingga menghasilkan sel telur lebih banyak dari jumlah yang biasanya ya. Biasanya kalau wanita tiap bulan menghasilkan 1 atau kadang-kadang 2 sel telur. Tapi dengan hormon maka bisalah dihasilkan sampai 20, 25 bahkan 30 ya. Kemudian sel telur itu diambil ya. Ya. Kemudian dipanen gitu ya dari tubuh si wanita, dan kemudian diambil juga sel sperma dari tubuh pria. Kemudian mereka dikombinasikan, setelah dikombinasikan terjadilah fertilisasi, dan kemudian yang difertilisasi ini kemudian ditanamkan lagi ke rahim si perempuan itu. Nah, itulah proses dasarnya. Ya. Sekarang kalau ditanya, kalau dari yang diharvest itu 20 sampai 30 gitu, berapa embrio yang dihasilkan? Ya, di banyak proses itu embrio yang dihasilkan itu banyak sekali, bisa sampai 20 dihasilkan embrio ya, ada juga yang 10. Nah, sehingga ini menimbulkan nanti masalah ya. Masalahnya apa? Karena kalau secara etika dipandang embrio itu adalah manusia, maka apa yang dilakukan dengan embrio-embrio yang dihasilkan ini? Ya, nggak mungkin semuanya dimasukkan ke dalam tubuh si perempuan ya. Yang pernah kejadian, saya nggak tahu apakah ada setelah itu kejadian yang lain yang lebih parah, tapi pernah ada 5 ya bayi sekaligus dihasilkan melalui bayi tabung ini ya. Tetapi biasanya hanya 1 atau 2 yang berhasil kemudian menjadi bayi, dan ini katakanlah biasanya sekali cycle itu tidak langsung berhasil ya. Jadi pertanyaan etikanya adalah apa yang terjadi dengan embrio-embrio yang dihasilkan itu ya. Nanti kita akan lihat sama-sama isu yang terjadi ya. Nah, kalau kita lihat datanya pada tahun 2000 sebenarnya ya, tahun 2000 saja sudah 50 negara memiliki program ini. Ya, cepat sekali kemajuannya karena ini bisnis yang sangat mewah ya. Pada tahun 2006 diperkirakan 1 juta anak lahir melalui IVF ini ya.
tahun 2019 ya, 2 tahun lalu, diperkirakan di dunia ini ada 8 juta orang ya yang sudah lahir dengan IVF. Mungkin sekarang sudah ada yang dewasa juga ya, anak-anak bayi tabung ini ya. Jadi potensi pasarnya adalah puluhan juta pasangan yang tidak memiliki anak di dunia. Ya. Dan dari laporan yang didapatkan itu keuntungannya sangat besar, khususnya kalau dia sifatnya private ya, jadi swasta, bisa antara 40.000 sampai 200.000 US dollar kalau di luar negeri. Kalau di Inggris memang dari yang saya pelajari 3 cycle itu dibiayai negara, tapi selebihnya harus bayar sendiri ya. Kalau di Indonesia ya semuanya bayar sendiri ya. Jadi spesialis reproduksi adalah dokter-dokter yang punya penghasilan terbesar pada saat ini ya. Nah, kalau kita lihat ini data yang terbaru ya, kita lihat di jumlah negara dan juga berapa pusat ini ya. Misalnya di Eropa tahun 2014 aja sudah 39 negara yang punya pelayanan IVF ini dan 1.279 pusat ininya ya. Di Amerika 464, 2015, Latin Amerika ada 175 dan seterusnya. Jadi ini termasuk pelayanan yang sangat berkembang secara global ya. Jadi di Asia dihitung sekitar setiap tahunnya ada 400.000 proses proses kedokteran bayi tabung dilaksanakan ya. Jadi dengan adanya bayi tabung ini menjadi ada redefinisi reproduksi manusia ya. Jadi kalau dulu manusia itu terjadi dengan laki-laki dan perempuan, bapak dan ayah, lalu menjadilah bayi gitu. Tapi kalau sekarang sudah diartikan secara biologis bahwa setiap anak adalah produk dari 4 komponen. Yang pertama sel telur, yang kedua sperma, yang ketiga rahim, yang keempat pemelihara anak, pengasuh anak atau orang tua. Sehingga bisa aja katakanlah seorang anak berasal dari sel telur siapa, rahimnya berbeda. Ya. Spermanya bisa dari orang lain juga. Bahkan juga bisa juga ada orang yang dari sel telur dan sperma orang tuanya tapi kemudian ada surrogate mother-nya ya. Jadi rahim orang lain yang dipakai untuk dia akan dilahirkan. Ya, dan itu nanti akan ada kasus-kasus yang akan kita bahas ya. Jadi setiap anak bisa memiliki 3 ibu ya. Pertama ibu genetis yang memberikan sel telur, kemudian ibu pengandung yang menyediakan rahimnya untuk si anak itu, dan ibu sosial ya. Kalau misalnya ketiga ibu ini sama ya itu nggak ada masalah, normal. Tapi kalau dalam kondisi tertentu itu berbeda, maka itu sangat menarik dan itu menimbulkan banyak sekali isu yang berbeda ya. Misalnya gini, kalau misalnya seorang ibu itu mengandung seorang anak tetapi sel telurnya dan spermanya bukan dari orang tuanya, apa tanggung jawab etis dari si ibu kepada si anak? Karena kan dia bisa ada fotonya dia hamil anak ini. Bahkan kalau dalam bahasa Indonesia dia mengandungnya selama 9 bulan gitu ya. Tapi secara genetik si ibu dengan si anak itu sebenarnya tidak berelasi. Bagaimana kita menyikapi situasi-situasi seperti ini dan apa efek-efek sosial yang dihasilkannya? Ya. Jadi IVF ini menimbulkan masalah etika dalam penggunaan embrio. Jadi misalnya tadi dengan dihasilkannya embrio lebih banyak daripada yang dibutuhkan, muncullah satu perilaku baru yang disebut dengan embryo donation. Pertanyaannya, apakah etis mendonasikan embrio kepada orang lain? Kalau tidak etis, apakah lebih baik dimusnahkan?
Kalau dimusnahkan, apakah itu tidak sama dengan pembunuhan? Ya. Atau boleh nggak embrionya didonasikan untuk keperluan riset? Jadi dia akan dikembangkan sehingga dengan demikian maka ada hal-hal yang bisa dipelajari tentang pertumbuhan manusia. Apakah boleh demikian menggunakan embrio untuk riset? Ya, itu ada di beberapa negara itu dilaksanakan. Yang kedua, surrogate pregnancy. Jadi di beberapa negara itu banyak mahasiswi yang katakanlah kekurangan uang untuk kuliah, dia istirahat dulu setahun sebelum mulai kuliah dengan menyewakan rahimnya, ya, untuk dipakai oleh pasangan suami istri yang kaya, khususnya karena istrinya tidak mau hamil, ya, repot, ya, hamil itu repot. Jadi biarlah orang lain yang hamil, yang penting dikasihnya sel telurnya, dikasihnya spermanya, lalu yang hamil adalah wanita yang kurang mampu, yang selama 9 bulan, nanti setelah itu operasi sesar, nggak ada bekas dia hamil, dan anak itu dikembalikan kepada orang tuanya. Namanya surrogate pregnancy. Ya, etis nggak untuk melakukan ini? Yang ketiga, frozen embryo. Jadi embrio-embrio yang tidak dipakai itu kemudian dibekukan. Ya, sekarang ada jutaan embrio yang dibekukan di seluruh dunia, yang usianya 0 sampai 4 hari biasanya. Ya, dan mungkin embrio ini juga sebagian sudah dipelajari jenis kelaminnya, sebagian masih belum disentuh sama sekali. Ini embrio-embrio ini gimana statusnya ini? Apakah ini diperlakukan sebagai manusia, diperlakukan sebagai anak, atau diperlakukan hanya sebagai sel saja? Ya, ini juga menimbulkan masalah etika. Yang berikutnya embryo adoption. Ya, tadi ada embryo donation, sekarang embryo. Jadi bagaimana ini dari sudut pandang orang yang berkeluarga. Ya, jadi bagaimana kalau misalnya begini? Mereka tidak mau mengadopsi anak, tapi mereka maunya mengadopsi embrio. Jadi sekarang beberapa pasangan setelah embrionya itu tidak lagi dipakai, diberikan kepada rumah sakit jadi donation, lalu kemudian ada pasangan-pasangan yang datang ke rumah sakit khusus untuk mengadopsi embrio itu, ya, dan dimasukkan ke rahim istrinya untuk menjadi anaknya kelak, walaupun tidak ada hubungan genetika sama sekali dengan suaminya dengan istrinya. Etis enggak untuk melakukan itu? Ya. Yang berikutnya adalah embryonic stem cell tadi itu ya. Jadi embrio ini kemudian dikembangkan sampai umur 14 hari, di beberapa negara diizinkan. Nah, sampai 14 hari kemudian dipakai untuk riset dan penelitian. Ya. Karena dianggap sebelum 14 hari itu bukan manusia. Bagaimana dari sudut pandang kita? Ya. Bahkan kalau ditanya dalam kasus konkret, bagaimana pendapat Anda bila sel sperma, sel telur berasal dari donor yang bukan orang tuanya, ya. Jadi misalnya sel spermanya dari suaminya, donornya dari wanita lain, atau sel telurnya dari wanitanya, tapi sel spermanya dari pria lain. Apakah itu etis? Berikutnya lagi, sel sperma dan sel telur berasal dari orang tua, namun rahimnya meminjam dari donor, saya katakan tadi, ya. Atau orang tua mendonasikan embrio mereka untuk dipakai oleh perempuan atau siapa saja yang ingin punya anak. Ya, atau yang terakhir, embrio ditingkatkan orang tuanya untuk diadopsi oleh pasangan yang ingin mempunyai anak. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan etis yang muncul sehubungan dengan masalah ini. Silakan, nanti sebelum kita menanggapinya secara keseluruhan, ada nggak yang mau bertanya tentang masalah bayi tabung ini? Cukup jelas? Ada pertanyaan? Sedikit, Pak. Ya, terima kasih Pak Denny. Ya, silakan. Siapa yang bertanya? Ini Nathan atau Alfonso nih? Oh, boleh Pak Nathan duluan aja, Pak. Ya, silakan terima kasih, Pak Nathan. Ya. Ini pertanyaan saya tadi kan Pak Denny bilang misalnya sperma suami tapi nanti
sel telur dari orang lain, tapi itu terjadi pembuahan di dalam lab atau gelas kaca. Apakah tidak dikatakan itu perselingkuhan di dalam gelas kaca itu? Gimana itu, Pak? Perselingkuhan dalam gelas kaca. Gimana menurut Pak Nathan sendiri gimana? Itu saya juga gimana, tapi ya kalau menurut saya ya kayaknya kurang etis, Pak. Karena jelas kan sudah ya bukan dari istri, pasangan suami istri, tapi orang lain. Ya, saya kira itu ada problematik ya. Kalau dalam agama Islam itu dianggap perzinahan, ya dalam agama Islam. Nah, ini saya harus konfirmasi lagi ulang. Ini yang menyampaikan kepada saya adalah murid-murid saya yang dari kedokteran yang beragama Islam. Mereka sampaikan begitu, ya. Jadi mungkin bisa aja saya salah informasi ya, tapi itu informasinya dari mereka. Yang Kristen ya belum ada tanggapan, tapi memang dari segi relasionalitas itu kan sama seperti seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak menikah, lalu kemudian mereka memiliki anak secara biologis. Ya, Pak Nathan yang lebih tahu. Apakah itu etis atau tidak etis gitu ya? Apakah anak itu hanya sebuah proses biologis atau anak itu adalah sebuah karya yang berhubungan dengan inisiatif Tuhan membentuk sebuah keluarga. Ya, kalau kita melihatnya itu sebagai bagian daripada inisiatif Allah membentuk keluarga, ya pasti itu secara roh gitu ya, secara rohnya sudah bertentangan dengan ajaran iman Kristen. Ya, itu yang bisa saya komentari. Silakan Alfonso, ada tanggapan? Ya, sebenarnya agak refleksi aja sih, Pak. Memang kira-kira kalau membahas baik cloning atau bayi tabung, saya tuh selalu, karena saya suku Batak ya, Pak, saya berpikir ketika orang Batak kan sangat ingin sekali mempunyai anak kan gitu. Saya sih refleksi saya hampir sama kayak Bapak yang bilang tadi, bahwa sebenarnya menurut saya kalau tadi pertanyaan Bapak apakah sah, etis atau tidak, saya jawab etis. Karena kenapa? Karena saya memakai pijakan bahwa ketika ini mungkin bagi kebanyakan keluarga menganggap ini adalah penderitaan karena tidak dapat memiliki keturunan. Tapi selalu saya khotbahkan kemana-mana, kalau kadang saya dipanggil khotbah, saya tuh berpikir bahwa sebenarnya ini adalah sebuah cara yang kayak Bapak bilang tadi, saya lebih memakai kata berkreasi, bahwa ini salah satu jalan loh untuk bagaimana kita mengasihi seseorang anak, baik itu pure dari punya kita masing-masing, entah spermanya atau sel telurnya atau tidak, tapi kita diajarkan sih untuk lebih mengasihi sih, yang menurut saya yang mungkin itu pure bukan 100% darah dagingnya sendiri. Tapi ya mau gimana, namanya teknologi ya sudah canggih. Tapi yang pertanyaan saya, Pak, kira-kira boleh nggak saya tahu kira-kira kalau di Indonesia itu kisaran harga melakukan teknologi ini berapa, Pak? Yang pertama, baru yang kedua, sejauh pengamatan Bapak, khususnya Indonesia saja, Pak, berapa persen ini selalu berhasil, Pak? Terima kasih. Iya, biasanya sih harganya ratusan juta ya. Itu biayanya ratusan juta itu. Jadi tergantung rumah sakitnya, tergantung dokternya ya. Dan setahu saya itu semakin tua biasanya lebih mahal ya. Yang kedua, chance-nya sangat kecil sih sebenarnya ya, keberhasilannya. Jadi semakin sering dilakukan semakin tinggi chance-nya. Jadi yang menurut data yang ada biasanya itu setelah 9 kali coba itu berhasil. Ya, ada yang 1 kali 2 kali ada yang berhasil, tapi banyak yang sampai 5 kali 6 kali nggak berhasil. Dan ini cukup menyakitkan ya sebenarnya ya kalau kita lihat prosesnya itu, khususnya ketika wanita itu disuntikan hormon kemudian diambil dipanen sel telurnya itu bukan proses yang mengenakan ya. Itu proses yang ya betul-betul sangat sangat kontras dengan proses alamiah ya. Proses alamiah terjadinya anak itu sangat private, sangat personal, sangat intim,
seorang pria dengan wanita, tapi ini prosesnya sudah ya itu sangat klinikal gitu ya. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri. Ya, tapi saya kira tantangan utamanya bagi orang Kristen adalah tentang bagaimana dengan embrio yang lebih daripada yang dibutuhkan. Itu tantangan besar ya, karena orang Kristen kan memahami bahwa manusia itu dimulai pada saat pembuahan ya, kecuali kalau kita memakai pandangan sekular barat bahwa setelah umur 14 hari baru dianggap sebagai manusia. Ya, gimana ini menyikapi kelebihan embrio yang dihasilkan? Silakan, ini ada Marini Simbolon. Silakan. Ya, kalau saya mungkin bukan mau nanya ya, tapi lebih kepada respon gitu apa yang didengar hari ini. Kalau ngelihat sebenarnya kalau dibilang tren ya, sosial apa ya, promosi mungkin ya, promosi yang dilakukan oleh industri yang untuk surrogate mother sama yang IVF gitu. Kalau di perfilman sendiri beberapa tahun terakhir, mungkin dalam 2-3 tahun terakhir, aku tonton beberapa film yang memang ceritanya tuh tentang orang bayi tabung tapi tanpa menikah, ambilnya dari bank sperma gitu. Jadi lewat film juga sebenarnya ada satu, ya mungkin kalau dibilang promosi atau tapi memperkenalkan kepada masyarakat bahwa ada cara lain di dalam mempunyai anak tanpa perlu ada hubungan laki-laki dan perempuan, tanpa perlu menikah, tanpa perlu tahu orang tuanya spermanya itu dari siapa. Termasuk juga film yang menceritakan tentang penggunaan ibu pengganti, terutama film-film India. Dan setelah saya tonton itu, saya coba baca berita, ternyata di India itu artis yang menggunakan ibu pengganti itu cukup banyak. Jadi kayaknya tren ibu pengganti itu kalau di India itu lebih dulu berkembang. Kalau di Indonesia belum pernah dengar gitu ya. Tapi kalau di India beberapa artis tuh mereka belak-belakan memang kasih tahu nggak mau hamil, tapi pengen punya anak, mereka menggunakan ibu pengganti. Dan ada juga film yang akhirnya angkat tentang cerita itu. Dan juga reality show, salah satu reality show di Korea itu juga sempat diprotes karena itu reality show tentang pengasuhan anak. Salah satu artis yang tampil adalah artis yang memang anaknya itu hasil dari bayi tabung tanpa menikah. Dan itu juga gelombang protesnya cukup besar. Belum lagi kalau di sosial media, kalau di Indonesia artis sekarang tuh nggak semua, tapi banyak sekali artis yang juga memang bayi tabung. Dan juga kalau kayak di Jabodetabek itu rumah sakit yang memang spesialisnya IVF itu tuh ya di Instagram tuh testimoni dokter, testimoni pasiennya, iklan-iklan menjadi bisnis gitu ya. Offline gitu. Artinya untuk orang-orang yang mungkin searchingannya tentang bayi, ibu dan kehamilan, iklan Instagram itu tuh akan masuk dan akan kelihatan gitu. Jadi satu sisi ada teknologi yang sedang berkembang, tapi satu sisi tuh sebenarnya itu seperti tanpa kita sadar tuh budaya itu dimasukkan lewat tontonan, lewat sosial media, film, reality show yang membuat sebenarnya itu bukan lagi jadi konsumsi yang private ya. Informasi itu ada di mana-mana. Akhirnya kalau salah satu tuntutan netizen Korea itu adalah mereka takut kalau dengan itu ditunjukkan, anak-anak muda Korea nanti akan memilih, ya udah nggak usah nikah. Jadi kalau Marini nggak setuju itu dengan surrogate mother? Nah, kalau surrogate mother, nggak sih. Yang kayak di India, kenapa nggak setuju? Mungkin karena, ya tadi ya, maksudnya orang harus seperti, rasanya tuh seperti menyewakan anggota tubuh itu gitu. Oh, karena menyewakan rahim itu sesuatu yang tidak etis. Menyewakan anggota tubuh kepada mengkomersilkan rahim gitu ya. Mengkomersilkan rahim, bahwa kalau bercandaan anak sekarang kan mau beli ini tinggal jual ginjal gitu. Oh, oke. Sekarang tinggal sewakan rahim gitu ya. Oke, terima kasih Marini, bagus sekali refleksinya. Ya, Bu Darmawan, gimana kira-kira? Mungkin tadi ada komentar, silakan. Soal ini ya, bayi tabung, kebetulan teman-teman kita di sini banyak ya, yang menggunakan, dan agak kontroversi juga sih gitu. Dan belum berani terbuka untuk membicarakan. Nah, kebetulan saya beberapa tahun lalu ikut dengan Andik Wijaya ya. Andik Wijaya, dan Bapak itu tegas sekali, dia ginekologi Kristen.
tegas sekali menyatakan bahwa memang bayi tabung itu yang berhubungan dengan tadi ya masalah embrio-embrio yang tidak digunakan itu, dia sih menganjurkan seharusnya orang Kristen tidak melakukan gitu. Tapi tidak dia melakukan bayi tabung. Ya, karena itu alasan dengan embrio-embrio yang bersisa ya, yang berlebih, yang disamakan dengan pembunuhan. Dan saya setelah mendengar itu sangat kuat gitu ya, maksudnya ya itu salah gitu, karena sebelumnya saya nggak tahu prosesnya seperti apa gitu kalau sebelumnya ya. Jadi itu jadi apa juga, karena makin di sini makin banyak juga teman-teman kita yang menggunakan itu gitu. Jadi itu sih ya soal bayi tabung. Dan Bapak itu ada menyinggung soal inseminasi gitu. Itu yang mau saya tanya, bedanya apa? Karena dia bilang kalau inseminasi dia sih tidak ini ya, maksudnya tidak mempersoalkan. Tidak masalah, iya. Kalau inseminasi itu hanya spermanya si pria diinjeksikan kepada si wanita. Oke. Nah, terus kalau nanggap yang tadi ya, secara pribadi sih yang menyewakan rahim, terus sperma yang dari orang yang berbeda, telur yang berbeda dan sebagainya, itu kalau saya pribadi saya nggak setuju gitu. Berhubungan dengan soal itu tadi ya yang Pak Denny bilang soal membangun keluarga, membentuk keluarga itu harusnya itu proses yang ya cuma nanti berbenturan dengan itu juga ya, dengan apa, bayi ya, inseminasi. Oke. Ya, hanya terima yang natural gitu ya. Ya, tapi ya, masalahnya di situ memang ya yang inseminasi itu. Tapi tindakan-tindakan yang tadi sih menurut saya akan banyak dampaknya selain etis ya, dampak dari kedekatan, psikologis dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dermawan buat masukannya. Jadi Bu Dermawan dengan jelas mengatakan dia nggak setuju dengan IVF. Hotman, gimana? Ada tanggapan atau pertanyaan? Silakan Pak Hotman. Ya, terima kasih Pak Denny. Kalau saya pribadi sih harus melihat kasusnya dulu gitu. Apakah memang benar-benar dia membutuhkan gitu, artinya dalam kesusahan untuk mendapatkan anak udah bertahun-tahun seperti itu. Kalau membutuhkan boleh. Kalau menurut saya sih kenapa tidak gitu. Artinya gini, kalau dia memang benar-benar, karena mungkin kan di Indonesia tidak punya anak itu suatu hal yang memalukan di sekitarnya gitu. Artinya dan ketika mereka tidak menerima itu dan ingin punya anak, mungkin atas sperma si suami juga tidak bagus. Nah, mereka misalnya ambil dari donor sperma seperti itu. Nah, seperti itu kalau memang ini, karena kan sebenarnya sama aja dengan misalnya dia mengadopsi, dia nggak tahu asal-usulnya. Si anak itu dia jadi anaknya sendiri gitu. Nah, kalau yang misalnya yang seperti ini, dia bisa melihat perkembangannya mulai dari awal seperti itu. Tapi memang yang sangat membutuhkan bukan karena dia tidak mau hamil seperti itu. Ya kan? Tapi ini mereka udah berusaha, udah berobat, dan mereka akan sulit. Jadi artinya pilihan terakhirnya itu adalah satu bayi tabung gitu. Nah, jadi kalau Pak Hotman setuju kalau seorang bayi itu spermanya dari pria bukan suaminya? Kalau saya pribadi, kalau memang membantu keluarga itu, karena kalau mau diadopsi juga kan nggak tahu dari sperma mana gitu kan, dari orang tua mana seperti itu. Kalau saya pribadi, iya, oke. Gitu. Menarik, nah, menarik pandangannya. Saya kemarin itu pernah juga kalau di kampus yang berbasis agama kan memang ini kan ada mata kuliah muatannya gitu. Kebetulan saya pernah kuliah di dekat kampusnya Ukrida juga di Kebun Jeruk itu, dia itu pondok pesantren gitu ya. Nah itu kan ada muatan kayak agama Islam, wawasan keislaman, muamalah dan etika, dan teknologi keislaman gitu, teknologi dipandang dari keislaman. Jadi itu memang mereka bayi tabung dan ini semuanya itu kan menolak seperti itu. Nah di waktu mengambil materi. Tapi kalau saya pribadi sih, kalau memang itu berguna dan membangun dia, kenapa tidak gitu aja sih. Saya berpikir positifnya aja. Tapi dia benar-benar butuh gitu, benar butuh bukan karena malas untuk melahirkan, malas untuk hamil seperti itu sih kira-kira. Terima kasih Pak. Memang kalau bayi tabung dalam pemahaman saya
masih banyak dokter Kristen yang sungguh-sungguh juga, yang serius dengan imannya menerima. Ya. Nah, cuman memang versinya jadi agak sedikit beda dan lebih mahal. Ini saya mau nanti tanya pandangan Bu Dermawan nih. Jadi pandangannya gini kira-kira Bu Dermawan. Jadi berbeda dengan pasangan lainnya, dokter-dokter Kristen ini biasanya menganjurkan bahwa ketika didapatkan sel telurnya, ya misalnya dapat 20 gitu ya, itu yang dijadikan embrio hanya 2 atau 3. Ya, yang lain mungkin sel telurnya bisa disimpan atau dibekukan untuk keperluan lebih lanjut. Dan semua yang dibuahi itu kemudian ditanamkan di rahim ibunya. Jadi tidak ada embrio yang akhirnya mati. Ya, tapi kemungkinan besar jadinya anaknya itu kembar ya, kembar lahir sekaligus 2 sekaligus 3 gitu ya, karena dia tidak ingin membuang embrionya satupun. Nah, kalau begitu gimana, Bu Dermawan? Salah nggak kalau seperti itu? Ada tanggapan? Jadi embrionya nggak ada yang mati, tapi memang nggak semua dokter melakukan praktek seperti itu, karena kan dokter itu kan maunya berhasil. Jadi dia menghasilkan embrio sebanyak-banyaknya ditanamkan, karena dia lebih mengutamakan reputasinya sebagai seorang dokter yang berhasil. Semua yang bayi tabung berhasil di tangannya. Ya, tapi kalau dokter yang memegang prinsip Kristiani, maka ada kemungkinan dia success rate-nya itu lebih rendah. Karena dia tidak akan mau melayani kalau misalnya bayi yang embrio yang dihasilkan itu begitu banyak ya, sehingga harus dibuang. Jadi dia hanya mau menghasilkan embrio dalam jumlah yang semuanya disepakati akan ditanam, jadi 2 atau 3. Ya kalau 1 itu kan terlalu riskan ya, misalnya karena kan prosesnya mahal. Kalau begitu gimana, Bu Dermawan? Apakah tetap salah atau bagaimana? Ini menurutku ya, ini kan ya, namanya diskusi. Ini benar gitu, bukan pribadi aja. Kalau begitu sih saya sih nggak masalah, tapi saya nggak tahu juga apakah tadi 23 ya, 23 embrio ya. Iya, jadi dari 20 misalnya waktu dipanen misalnya dapat 15 atau 20 gitu ya. Kemudian dokter itu hanya mengambil 2 atau 3 sel yang kemudian dibuahi dan semuanya ditanamkan ke rahimnya. Itu beberapa dokter ya, dokter-dokter Kristen di luar negeri melakukan seperti itu. Kalau pasangan tersebut dari awal sepakat gitu ya, saya kira nggak masalah. Tapi masalah dimasukkan ke dibekukan itu saya juga kurang ini ya, rasanya kurang yang dibekukan bukan bayinya tapi sel telur, jadi belum ada manusia di situ. Macet. Dibekukan untuk penggunaan berikut. Jadi kalau misalnya dicoba sekali nggak berhasil, maka untuk yang berikutnya maka sel telur yang dibekukan itu akan dicoba dibuahi lagi, sehingga tidak perlu wanita itu diambil lagi sel telurnya, ya, sehingga dengan demikian tidak terlalu invasif juga, ya. Ya saya dapat sharing dari dokter-dokter di Inggris ini yang istilahnya dari persekutuan medis di Inggris gitulah. Mereka ceritanya begitu ya. Oke, silakan, ini ada pertanyaan atau komentar dari Ibu Skinder. Silakan Bu Skinder. Iya, terima kasih. Saya bukan belum berani memberikan pendapat ya, karena di sekitar saya juga teman dekat waktu di Medan juga melakukan bayi tabung. Hanya informasi aja, kebetulan teman ini sangat dekat sekali waktu kami di Medan, dia menceritakan bagaimana sakitnya proses untuk mendapatkan bayi tabung itu. Jadi yang sakit itu perempuannya, karena ada banyak sekali pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Bahkan kalau menurut dia kayaknya nggak manusiawi banget nih gue dibikin gitu ya. Yang memang iya. Bahasa santainya dia bilang begitu. Gue nggak manusiawi. Gue kayak diobok-obok katanya.
Ya kayak objek percobaan ya. Iya, bukan sama suami tapi sama dokter. Ya. Kemudian dan sama kejadiannya dengan teman saya yang di Jakarta, yang di Medan itu dia 2 kali prosesnya. Jadi dia jadi 7 yang bagus kualitasnya, dimasukkan yang pertama 3, jadi 2, yang 1 jatuh. Kemudian berapa tahun kemudian itu seumuran dengan anak saya yang kedua, jadi serang umurnya sama 2,5 tahun, dimasukkan lagi. Dia hanya minta 2, jadi 1, jadi anaknya sekarang 3. Yang 2 lagi kemana? Saya tanya gitu. Gue terserah mau ada yang ngambil, gue udah pasrah. Gitu. Ya itu masalahnya. Jadi yang 2 itu didonorkan, istilahnya dia bilang didonorkan atau mau diapain, pokoknya sudah ada tanda tangan. Karena biaya yang dikeluarkan juga besar ternyata, dia Betul. harus mengeluarkan biaya besar dan itu hitungannya per tahun biasanya. Dengar nominalnya kaget karena itu dibutuhkan dalam titik berapa derajat gitu. Nah, kalau teman saya yang di Jakarta itu dimasukkan langsung 5. Dimasukkan 5 ke rahim istrinya, jatuh 2 jadi 3. Ya. Gitu. Jadi begitu prosesnya, tapi dua-duanya sama yang sakit istrinya gitu ya. Kalau secara etika apakah saya setuju atau tidak, saya hati nurani saya bilang sih tidak. Tapi mendengar kondisinya, karena dia adalah anak orang kaya berat di Medan, suaminya anak orang kaya berat di Medan, nggak usah saya sebutin, pasti nanti tahu suaminya siapa, dan dia melakukan proses itu gitu untuk mendapatkan keturunan itu, dan itu dia berumah tangga sampai 7 tahun. Baru kemudian akhirnya dia pasrah mau melakukan bayi tabung itu. Nah, kalau yang di Jakarta, saya yang di Jakarta ini 5 tahun dan vonisnya memang nggak bisa kecuali dari prosesnya dari luar, jadi saat telurnya baru dimasukkan ke dalam. Nah, satu lagi masih saudara dekat dan baru kemarin melahirkan sekitar 1 bulan yang lalu dengan proses bayi tabung juga, jadi dimasukkan 2, jadinya hanya 1. Gitu. Bu Skidar, itu bahwa sel telur yang dibuahi jatuh itu biasa. Iya, ya. Jadi itu resiko bisa, katanya memang. Bukan hanya dalam bayi tabung, dalam sehari-hari juga. Ya, 70% telur yang dibuahi itu memang jatuh, 70%. Yang normal. Ya, jadi dalam proses alamiah 70% sel telur yang dibuahi itu memang jatuh. Ya, tidak lengket di rahimnya gitu ya. Jadi kalau misalnya dari bayi tabung juga begitu, 2-3 ditanam, 1 jatuh itu memang biasa. Ya. Coba tadi yang menjadi masalah tadi, yang 2 lagi sisa itu yang dibuang. Nah, itu yang menjadi persoalan etika. Ya. Gimana menurut? Jadi Bu Skidar itu nggak setuju ya dengan itu ya? Kalau itu saya nggak setuju. Alasannya kenapa? Ya itu kan kalau secara logika saya bilang itu kan anak lu ya. Sama dengan buang anak berarti. Terus lu kemanain? Kenapa nggak ya udah gitu berapa tahun lagi gitu kan, yang terus dia bilang anak yang hamil yang ketiga gitu. Gitu kan, ya. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung kan itu kembar ya sebenarnya, hanya beda memasukkannya aja gitu. Iya. Tapi dia bilang gue udah terlalu banyak sakit karena prosesnya itu katanya memang untuk dimasukkan saja itu very invasif ya. Itu sakit katanya, dan banyak sekali tahap-tahap yang harus dia lalui, dan dia umurnya udah mencapai 40. Jadi waktu itu dia bilang udah dapat 3 skit, udah 2 cowok 1 cewek, dia bilang gitu. Itu sharing dari saya. Terima kasih Ibu Skidar. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat memang prosesnya seperti itu ya, tadi diceritakan, dan ada masalah etika. Jadi memang gini ya, di sini juga menjadi persoalan bagi seorang dokter ya, makanya kalau saya bahas dengan anak-anak ya di situ kan tantangannya. Apakah dokter itu lebih mengutamakan reputasinya sukses atau lebih mengutamakan nilai-nilai yang dianutnya? Ya, jadi kalau dia lebih mengutamakan reputasinya ya sebanyak-banyaknya dibuahi. Ya kalau misalnya nggak dipakai ya dibuang. Ya. Jadi tapi kalau dia kuat dalam nilai-nilai keimanannya ya. Nah, ini kembali lagi tergantung keimanan dari agamanya kan. Agamanya kan beda-beda ya. Ya kalau Katolik dan Kristen umumnya memandang
manusia sejak pembuahan. Tetapi misalnya Islam memandang manusia itu pada umur 40 hari, sehingga kalau dibuang juga nggak apa-apa, itu bukan membuang manusia misalnya, ya, karena belum ada ruh Allah di situ, ya. Ruh Allah itu baru dihembuskan pada umur 40 hari kan gitu kan. Begitu juga dengan agama Buddha, Hindu, lain lagi ceritanya dari perspektifnya. Oke. Oke, kita situ dulu ya. Saya hanya ingin membukakan, tapi saya nanti akan coba berikan perspektif dari N2K di bagian belakangan nanti. Oke, seru banget dengar responnya. Terima kasih tadi banyak yang memberikan. Nah, ini ada kasus yang mungkin mirip ya tentang BBM ya. Tapi saya mau lewati aja ini. Saya kira kita sudah banyak kasus Indonesia yang lebih bagus tadi, nggak perlu lagi dibahas. Yang kedua adalah masalah sex selection ya. Nah, ini juga adalah teknik yang terbaru yang ini sehubungan juga dengan bayi tabung ya. Jadi sekarang dalam bayi tabung itu sudah ada teknologi di mana pada umur 3-4 hari sel telurnya itu masih embrio itu masih sekitar 10 sel, 8 sel gitu ya. Salah satu selnya diambil dari 8 sel itu, diambil dan diperiksa jenis kelaminnya apa dan potensinya bagaimana. Jadi ini adalah teknik genetika yang menghindari penanaman embrio yang memiliki penyakit berbahaya dan bisa juga memilih jenis kelamin dari anak yang akan dilahirkan, disebut dengan pre-implantation diagnosis. Dan ini lebih mahal. Ya, jadi kalau orang melakukan bayi tabung dengan pre-implantation diagnosis itu ekstra bayarannya. Ya, kalau tanpa pre-implantation artinya pokoknya semua anak yang kami hasilkan itu adalah anak kami. Kami nggak mau tahu laki-laki atau perempuan, bagaimanapun kondisinya saya terima sebagai anak saya, ya. Nah, itu lain lagi ceritanya, ya. Nah, tapi pre-implantation ini menjadi persoalan karena begini, ada orang berpandangan begini, kami ingin memastikan bahwa anak yang terlahir ke dunia ini mendapatkan yang terbaik yang mungkin didapatkannya. Gimana pandangan Bapak Ibu dengan prinsip seperti itu, ya? Nah, ini di beberapa negara sudah terjadi perkembangan ya. Di UK sejak tahun 2003 misalnya ada namanya Human Fertilization and Embryology Authority ya. Nah, ini UK cukup ketat ya. Jadi UK ini menarik ya, sangat tradisional ini pandangannya dibandingkan dengan Amerika yang sangat liberal ya. Mereka menyimpulkan ini pusat otoritas ini ya, bahwa mereka menolak sex selection. Ya, tetapi itu diperbolehkan kalau ada dia sex linked disease. Jadi kalau ada penyakit yang berhubungan dengan seksualitasnya. Jadi misalnya ada penyakit keturunan yang hanya diturunkan kepada pria atau kepada wanita aja. Nah, itu mungkin diperlukan. Ya. Jadi tapi ada juga kontroversi yang lain bahwa ini melanggar hak asasi. Ya. Khususnya karena dipandang di beberapa belahan dunia ada tendensi ketika orang mengambil bayi tabung mereka maunya memilih bayi laki-laki, ya, dan ini paling banyak ditemukan di Asia, ya, di Asia karena masih paternalistik, ya, jadi diskriminasi seksual ini dipandang melanggar hak asasi, gitu ya, makanya ini menjadi kontroversial. Bagaimana pandangan Bapak Ibu? Apakah etis untuk memilih seksualitas dari si bayi, ya? Nah, di Amerika sendiri tahun 2001 itu sudah disetujui. Nah, di India menurut British Medical Journal itu ada 50.000 aborsi per tahun semata-mata karena bayinya itu perempuan. Ya, kenapa demikian? Karena dalam budaya India kalau perempuan itu harus bayar mahal dan itu bayar mahar ya kalau kawin dan itu sangat mahal ya. Jadi keluarga-keluarga yang miskin itu biasanya menghindari memiliki bayi perempuan lebih daripada satu ya. Nanti kalau Bapak Ibu tertarik dengan hal ini silakan di Google tentang bayi perempuan di India ya. Sampai sekarang menjadi masalah besar dan sudah menjadi concern bagi United Nations juga ya.
Nah, ini juga berhubungan dengan tadi yang saya sebut dengan pre-implantation genetic diagnosis dan embryo selection, ya. Jadi pada saat ini ditujukan pada deteksi dini penyakit biasanya teknologi ini yang mungkin atau diduga ya akan berakibat sangat buruk pada hidupnya yang akan datang, misalnya sickle cell anemia, cystic fibrosis, ya. Jadi penyakit-penyakit yang akan membuatnya katakanlah hidupnya penuh dengan rasa sakit atau kelemahan sepanjang hidup gitulah ya. Jadi perkembangan teknologi akan memungkinkan ya dengan ada yang sekarang itu untuk identifikasi disease predisposing genes ya. Ya. Misalnya predisposisi terhadap hal-hal yang ada hubungannya dengan genetika ya, karena genes ya. Jadi DNA-nya bisa dideteksi. Sekarang makin gampang memetakan DNA dan kedepannya pasti akan bisa dibuat seperti itu ya. Jadi misalnya bisa ditemukan DNA untuk obesitas, diabetes, jantung, asma, dan berbagai penyakit kanker. Apakah etis kalau kita sebelum memilih anak maka kita harus melakukan ini dulu, ya? Atau itu tidak etis? Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi perkembangan genetika molekuler membuka kemungkinan di masa depan untuk memodifikasi karakteristik yang secara sosial disenangi. Jadi sekarang belum, tapi kedepannya diduga pasti akan bisa juga, ya. Misalnya membuat anak yang periang, yang secara tubuhnya lebih atletis, yang lebih cerdas dan seterusnya ya. Nanti ketika itu semakin canggih dan semakin ini, maka itu akan mungkin bisa dimodifikasi ya. Mungkin tidak bisa jadi super genius ya, tetapi dalam within the maximum ya combination of parents gitu ya. Nah, apakah ini etis atau tidak? Ya. Jadi kita lihat di sini ada proses seleksi embrio berdasarkan deteksi awal yang membantu si anak memiliki masa depan yang lebih baik. Ya, jadi di beberapa negara terjadi komersialisasi dalam proses seleksi donor sperma dan sel telur, sehingga karena adanya hal seperti ini, kemudian sel telur dan sperma tadi kan ada dibilang kalau misalnya dari orang tua yang berbeda pun nggak apa-apa. Tadi ada beberapa yang sebut ya Hotman, kemudian tadi siapa lagi tadi Alfonso gitu ya. Nah sekarang masalahnya karena sikap seperti itu muncul juga masalah etika yang baru. Jadi cowok-cowok yang ganteng, cewek-cewek yang cantik, orang-orang yang pintar itu kemudian dipanen sel telur dan kemudian spermanya segala macam untuk dijadikan bayi-bayi yang unggul di masa depan. Apakah ini etis? Jadi istilahnya ini industri bayi. Apakah industri bayi itu etis atau tidak? Ya. Jadi ketika orang kemudian bisa mencampur adukkan sperma dengan telur yang namanya manusia, itu pikirannya bukan sekedar menghasilkan bayi, tapi pikirannya adalah bagaimana menghasilkan bayi super gitu. Bayi yang terbaik gitu. Bahkan nggak apa-apa kalau itu sel telur orang lain, sperma orang lain, asal dia masuk ke rahim istri saya dan dapat anak yang terbaik. Kalau bisa anak saya kayak Albert Einstein, tapi bayinya kayak Mother Teresa gitu ya. Kira-kira itu etis nggak gitu ya? Gimana kira-kira apa dan seterusnya. Jadi ini jadi akhirnya muncul seperti ini, banyak mahasiswa wanita menjual sel telurnya karena harganya yang mahal, apalagi karena mungkin sel telurnya pada masa kemahasiswaannya itu lebih ini ya, lebih katakanlah lebih baik gitu ya, karena berdasarkan penelitian juga bahwa semakin tua wanita memang kualitas sel telurnya juga semakin menurun ya. Jadi pada saat usia mahasiswa itu kan lagi ini ya, lagi termasuk yang paling bagus gitu ya. Jadi keadaan-keadaan seperti pemilihan bayi yang memiliki gen ketulian untuk menyesuaikan diri dengan pasangan yang tuli. Jadi ada juga gitu orang dia mau bayi tapi mau bayinya itu yang tuli juga supaya sama dengan orang tuanya yang tuli ya dan seterusnya. Jadi muncul berbagai macam ini. Kemudian saya selesaikan dulu ya hal-hal yang muncul yang lain ya.
savior sibling ya. Ini adalah penggunaan pre-implantation genetic testing untuk menghasilkan embrio-embrio yang bisa diseleksi untuk menciptakan anak yang cocok menjadi donor organ bagi saudaranya ya. Jadi kasus di UK di mana ada seorang anak penderita beta thalassemia berumur 4 tahun ya. Jadi orang tuanya melakukan appeal untuk menghasilkan bayi sebagai donor karena nanti anaknya ini akan butuh donor sepanjang hidupnya. Jadi akan ada adiknya yang akan terus jadi donor bagi kebutuhan dari kakaknya ini ya. Kasus Chicago di mana embrio dihasilkan menjadi donor stem cell bagi saudaranya yang menderita penyakit langka Diamond Black Vein Anemia ya, pasien berasal dari UK, sehingga kasus ini menimbulkan fenomena yang disebut dengan medical tourism. Jadi ini adalah ketika orang mencoba untuk menghindari larangan hukum di negaranya ya, misalnya satu negara melarang ya untuk bikin savior sibling ya, pergi ke negara lain yang nggak melarang itu, dibikinnya bayi adiknya, tapi adiknya itu dihasilkan hanya untuk menjadi donor bagi kakaknya. Ya, jadi bayangkan ini kasusnya adalah sepasang suami istri mungkin yang susah dapat anak, tiba-tiba lahir anaknya dengan kelainan genetik yang harus mengalami transplantasi. Ya, transplantasi sangat sulit. Ya, jadi sebenarnya kalau dicari pasti akan ketemu di seluruh dunia. Ya, tetapi cara yang lebih gampang adalah menghasilkan bayi yang identik dengan anak itu ya, karena identik ya maka organnya pasti akan sama ya, sehingga ketika didonorkan menjadi sesuai ya, misalnya salah satu ginjalnya diambil, salah satu parunya diambil, atau darahnya diambil, atau katakanlah sumsum tulang belakangnya diambil ya. Pertanyaannya, etis enggak seorang bayi dilahirkan ke dunia ini dengan tujuan menjadi donor bagi anak lain, sehingga dia hanya sebagai komoditas, ya, bukan sebagai pribadi atau person yang berdiri sendiri. Apakah dia punya pilihan enggak? Misalnya kalau dia bisa memilih, oke, aku udah terlahir ke dunia ini, tapi aku nggak mau jadi donor bagi abangku. Apakah dia harus dipaksa jadi donor gitu? Kalau dia dipaksa jadi donor, apa bedanya dia dengan hewan misalnya, dan seterusnya. Jadi itu menjadi timbul persoalan. Nah ini juga kasus ini sebenarnya dimungkinkan tadi savior sibling karena adanya teknologi cloning ya. Cloning itu dimulai tahun 97 dan merupakan sebuah landmark dalam bioteknologi ya. Jadi Ian Wilmot Center itu adanya di Edinburgh ya, tempat saya kuliah. Ya. Jadi ini menjadi sumber imajinasi bagi novel, film, dan fiksi modern. Ya, jadi kita lihat di sini putingnya domba ini diambil nukleusnya, kemudian diambil sel telur dari domba yang ini, sel telurnya itu kemudian dikeluarkan nukleusnya, lalu digabungkan, lalu kemudian ketika itu digabungkan diberikan electric shock. Jadi sel telurnya ini merasa dia sudah dibuahi, sepertinya sudah dibuahi. Lalu karena dia sudah dibuahi, lalu mulailah dia berkembang biak, ya. Kemudian dia menjadi dimasukkan ke dalam tubuh si domba induknya itu. Dan ketika lahir, maka klon domba ini itu persis sama seperti donor yang diambil sel dari putingnya itu. Jadi dia persis sama bukan dengan pemberi sel telur ya, dia persis sama dengan donor pemberi inti sel itu. Ya, jadi dalam kasus tadi savior sibling itu diambil dari kakaknya itu satu sel, kemudian ditanamkan ke itu ibunya, kemudian dibuat mungkin di cloning untuk menjadi savior sibling. Nah, saat ini sebenarnya ada dua macam cloning ya. Pertama yang disebut dengan reproductive cloning, yaitu menciptakan embrio untuk ditanamkan dalam rahim dan menghasilkan individu. Ini kebanyakan negara melarang ini. Ya, tetapi ada yang disebut dengan therapeutic cloning. Ya, therapeutic cloning ini sampai sekarang masih beragam pandangan. Ya, jadi ini menciptakan embrio manusia yang bisa digunakan untuk produksi stem cell untuk keperluan medis. Ya.
Jadi embrio tidak akan dikembangkan melewati umur 14 hari, tapi dalam rentang 14 hari itu kemudian dipanen gitu ya, sel-sel yang merupakan misalnya sel jantung gitu diidentifikasi, dipisahkan, kemudian sel itu dikembangkan menjadi jantung. Ya, jadi ini teknik yang menggunakan embrio kemudian dimodifikasi supaya nggak menjadi bayi, diambil tapi dikembangkan menjadi organ-organ tertentu untuk dicangkokkan kepada manusia. Etis nggak? Ya, kalau misalnya kita berpandangan itu belum manusia, ya itu etis. Tapi kalau berpandangan bahwa sejak pembuahan sudah manusia, nah itu menjadi persoalan. Itulah makanya tadi saya katakan di awal itu pada pertemuan yang ketiga, keputusan kita kapan manusia itu terjadi itu fundamental untuk seluruh keputusan etis lainnya itu. Ya. Jadi kalau kita lihat terapeutik cloning dan tissue engineering ini, itu adalah seperti ini prosesnya ya. Jadi pasien itu diambil selnya seperti tadi domba tadi itu sel dari putingnya, kemudian ditransfer nukleusnya itu ke dalam ini ya, ke dalam satu sel telur yang sudah diambil intinya. Jadi sel telur itu diambil kemudian dibuang intinya, dimasukkan inti sel daripada sel donor itu ya. Ketika digabungkan maka dia menjadi embryonic stem cell namanya ya. Nah, disinilah perdebatan embryonic stem cell ini manusia atau tidak. Ya, kalau sudah manusia berarti ini problematik. Kalau belum manusia berarti nggak problematik. Lalu kemudian dalam perkembangannya dia akan ada menjadi sel-sel tertentu, ada yang jadi neuron, hepatocytes, renal cell, cardiomyocytes ya ini atau pankreas dan seterusnya. Kemudian ini genetically matched tissue. Jadi ini adalah organ-organ, jaringan-jaringan yang sesuai dengan si donor tadi itu. Lalu dikembangkan tidak jadi manusia, dikembangkan menjadi organ-organ yang sesuai. Apakah jadi katakanlah jantung, jadi pankreas, atau jadi organ lainnya yang dianggap cocok untuk nanti ditransplantasikan kepada si pasien tersebut. Ya, apakah ini etis atau tidak? Ya, itu pertanyaannya. Jadi ini stem cell terapi dan teknologi ini adalah budidaya darah, kulit, otot, sel otak di laboratorium dan ditanamkan tanpa khawatir masalah penolakan dari sisi tubuh dari si penerima donor itu, ya. Karena dia itu dari selnya sendiri, ya. Jadi kalau penciptaan, manipulasi dan pemutusan embrio manusia diizinkan, maka akan ada berbagai teknik penyembuhan bagi penyakit turunan, degeneratif dan kanker, katanya gitu. Tapi sampai sekarang sih sebenarnya tidak sebombastis janjinya, ya. Jadi penggunaan untuk pencegahan penyakit turunan langka yang diturunkan melalui sel telur ibu dengan mengkomunikasikan teknik cloning dan IVF. Bahkan juga ini bisa menghasilkan anak biologis bagi pasangan lesbian. Jadi misalnya seorang wanita menyumbangkan inti selnya dari payudaranya, kemudian yang perempuan yang lain menyumbangkan sel telurnya, itu anak biologis mereka, betul-betul anak biologis mereka. Dari tubuh dan genetik mereka, gabungan dari genetik mereka itu akan terlahir untuk pasangan ini, sehingga dimungkinkan untuk ini. Apakah ini etis atau tidak menurut Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi ini juga kedepannya bisa dikembangkan menjadi teknologi perbaikan manusia, kemungkinan perbaikan struktur kemampuan manusia, pemilihan anak, penggunaan terapi gen untuk manipulasi DNA dari organ, meningkatkan kekuatan daya tahan otot, menggantikan dan memperbaiki organ tubuh, meningkatkan fungsi otak dan memperpanjang usia dan seterusnya. Ya, jadi ini semua memang kelihatannya kayak ini ya, kayak science fiction, tapi riset ke arah sana sudah semakin dekat. Ya, sudah hampir menjadi kenyataan. Sebentar lagi mungkin kita akan mulai mendengar bahwa ini dimungkinkan. Pertanyaannya, apakah karena dia memungkinkan secara teknologi, maka dia secara etis juga bisa kita lakukan. Ya, oke. Baik, sebelum kita masuk di sini, silakan ada pertanyaan, komentar, tanggapan. Silakan, Bang Hotman, Pak Hotman.
Ya, terima kasih Pak Denny. Tadi kan saya misalnya setuju kan by case. Misalnya kebetulan ada yang menikah orang Indonesia dengan Inggris, ternyata secara medis sperma dan ovum mereka itu katanya nggak bisa ketemu, jadi nggak akan cocok seperti itu, jadi tidak akan punya keturunan, sehingga kan mereka berencana untuk bayi tabung. Nah, akhirnya mereka memilih ya sperma yang mungkin dari atlet atau apa seperti itu, mereka berusaha memilih itu. Jadi kalau itu kan bisa masuk akal. Jadi saya pribadi menerima seperti itu. Nah, kemudian yang kalau saya boleh tanya begini, kenapa kalau memiliki anak itu harus dari tubuh biologis sendiri yang dikandung? Kenapa anak-anak yang sudah ada di panti asuhan atau anak bayi yang lahir di rumah sakit ditinggal orang tuanya tidak merupakan pilihan yang sama etisnya? Kebetulan ada pertimbangan mereka, kayaknya istrinya ingin menikmati yang bayi tabung ini, menikmati proses kehamilan seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, jadi demi oke, baik. Terus yang kedua juga ada case-nya juga, kebetulan orang persekutuan medis juga, dia dokter juga, udah kayaknya 10 tahun menikah, kayaknya sepertinya mereka ini mendoakan untuk keturunan, kayaknya sepertinya jalannya buntu gitu. Jadi akhirnya mereka bayi tabung, tapi memang mereka bukan ini, tapi gagal-gagal terus, nggak tahu sampai sekarang. Mereka ini istri yang tahu sih, karena teman kuliahnya. Jadi kalau saya tidak dengar lagi tuh apa mereka berhasil itu. Tapi mereka udah berapa kali, kayaknya 2 atau 3 itu kayaknya gagal, udah pernah ke Penang atau ke Surabaya atau apa gitu, udah nyoba gitu. Karena itu pergaulan mereka mau punya anak, tapi sekarang berhasil atau tidak belum, nggak tahu gitu. Jadi yang saya ini setujunya ketika memang benar-benar mereka membutuhkan seperti itu, dan memang dengan alasan yang tertentu yang mereka inginkan. Sebenarnya sih kalau mau adopsi kan lebih gampang seperti itu. Artinya tidak ada hal-hal yang ini, tapi kan tetap aja ketika keinginannya ingin menikmati masa-masa persen karena kebetulan dia sebagai wanita, jadi ingin itu, tapi kan suami tidak bisa gitu, karena memang Inggris dengan Indonesia itu nggak tahu karena genetiknya atau gimana, kata dokternya itu nggak bisa ketemu, nggak cocok seperti itu. Oke, baik. Ngerti kalau yang itu. Nah, kemudian yang kedua itu saya tidak setuju ketika adiknya dikorbankan untuk kakaknya yang memang savior sibling tadi itu. Kalau itu saya nggak setuju. Kenapa dia memaksakan hal seperti itu gitu? Itu kira-kira Pak. Terima kasih. Kenapa itu dipaksakan? Karena gini, ketika anaknya lahir, orang tuanya sangat sayang sama anaknya itu. Dan mereka sangat sedih ketika anak itu ternyata punya kelainan yang yaitu mengancam hidupnya. Dan ketika mereka tahu salah satu solusinya adalah melahirkan anak lain yang bisa menjadi donor bagi anak yang dicintainya ini, mereka berpikir akan melakukan itu. Tapi persoalannya adalah anak yang mereka rencanakan itu juga adalah seorang anak gitu. Dia harus terlahir ke dunia sebagai dia, bukan karena dia adalah komoditas untuk anak lain, meskipun anak itu sangat dicintai oleh orang tuanya. Dan kasus ini sebenarnya menunjukkan begini, bahwa mengingini sesuatu tidak menjadikan itu benar. Ya, jadi sama seperti tadi, mengingini tubuhnya ada seorang bayi yang dikandung tidak menjadikan keinginan itu adalah kebenaran, ya. Nanti kalau gitu kita jadinya mengidentikan kebenaran dengan keinginan, ya. Yang namanya manusia, keinginan itu biasa, ya. Tapi itu tidak menjadi justifikasi bagi tindakan yang dilakukan. Saya nggak mengatakan bahwa dia nggak boleh melakukan itu, tapi dia perlu mempertimbangkan apa alasan moralnya untuk membenarkan perbuatannya. Karena begini, baik mengadopsi anak maupun juga bayi tabung, dua-duanya nggak ada yang mudah. Ya, siapa bilang mengadopsi anak lebih mudah? Enggak, itu juga nggak gampang prosesnya, ya. Itu juga proses yang sulit, menyesuaikan diri, bergumul dan adaptasi, menumbuhkan rasa cinta pada anak itu juga bukan proses yang mudah. Ya, semuanya juga sulit, ya. Dalam satu dan lain hal sebenarnya anak yang lahir itu pun seperti anak adopsi bagi suaminya, karena anak itu sama sekali nggak ada punya hubungan genetik dengan suami, ya. Tapi kalau ibunya mungkin ada, kalau apalagi kalau sel telurnya dari ibunya, ya, itu memang anak biologis ibunya, gitu, ya. Oke, baik, terima kasih Hotman buat komentarnya. Ada lagi yang lain?
Ini untuk film-filmnya silakan nih ya, Mari ini kayaknya ini jago film nih. Jadi dia kasih berbagai macam film-film tentang apa namanya, bayi tabung, tentang Mimi, tentang sindikat Korea dan seterusnya. Jadi nanti kalau butuh rekomendasi film silakan hubungi Bu Marini ya. Dan dia sudah berbagi informasi yang menarik di kolom chat. Silakan, ada lagi yang lain? Cukup? Kalau cukup saya akan memberikan perspektif nilai-nilai Kristianinya. Ada tanggapan? Silakan. Ya, silakan Kak Bu Dermawan. Soal bayi unggul tadi ya. Dari poin pre-implantation ya. Ya, jadi kalau dalam bayi tabung itu kan sekarang ada proses tambahan. Kalau dulu enggak, setelah disatukan embrionya itu langsung dimasukkan ke dalam. Sekarang karena ada proses proses yang ditambah lagi di tengah-tengah, jadi bayinya itu bisa sementara diperiksa dulu, dibukukan sementara sambil dipelajari karakteristik genetik yang dimilikinya. Itu disebut dengan pre-implantation. Iya. Ya. Berarti masih berhubungan dengan bayi tabung ya? Artinya iya. Dengan memakai sekarang itu adalah proses tambahan bayi tabung. Tapi saya nggak tahu apakah semua proses klinik melakukan itu, karena itu lebih mahal. Biasanya nggak semua melakukan itu. Berarti itu ada ekstra lagi, ekstra pay lagi. Memakai embrio itu ya? Memakai embrio ya, memakai. Jadi selnya mungkin belum kan ketika dia dibuahi kan masih satu sel itu kan. Kemudian setelah 3-4 hari dia jadi sekitar 8 sampai 10 sel. Salah satu selnya itu bisa diambil. Jadi selnya itu nggak akan mati. Satu diambil, dan satu ini diperiksa. Itu namanya pre-implantation diagnosis. Oke. Saya menanggapi soal ini ya, soal tujuan mereka untuk menghasilkan bayi unggul yang sesuai dengan pemikiran mereka. Nah, saya akhirnya melihat ada dua ya, maksudnya kalau kecerdasan atau unggul itu kan sebenarnya banyak faktor ya, bukan hanya faktor genetis, tapi lingkungan, nutrisi, apa segala macam gitu. Apakah memang udah terbukti bahwa memang itu berhasil gitu ya. Terus yang kedua, bermasalah dengan ini jadinya standar kita menilai manusia ya. Jadi artinya seseorang itu dianggap manusia ya kalau sesuai dengan standar itulah ya, cerdas, cantik, ganteng gitu-gitu ya. Unggul gitu loh. Sementara yang kenyataan kan ada kekurangan pun bisa menjadi the best juga gitu loh. Dan kalau kita masukkan ke iman kita bahwa semua kita berharga kan gitu ya. Mau seperti apapun, artinya berharga itu bukan dari segi pandangan Tuhan, tapi ya akhirnya memang setiap orang itu punya kelebihan gitu yang kita lihat bisa membuat dia jadi orang yang punya potensi gitu loh. Ya. Nah, itu yang saya coba tanggapi dari situ. Betul. Jadi memang kalau kita lihat ya dalam praktek-praktek yang terjadi, nilai-nilai yang sangat menonjol adalah nilai-nilai pasar, ya, nilai-nilai industri, nilai-nilai materialisme, sehingga anak pun diukur dengan cara begitu. Karena apa? Karena dianggap anak ini akan berkompetisi di masa depan, ya. Jadi anak itu harus dicari anak yang unggul yang akan mengalahkan anak-anak lain di dunia ini. Ya, jadi kalau misalnya sudut pandangnya sudah sudut pandang industri, sudut pandang materialisme, sudut pandang bisnis, ya jadi akhirnya memang ya begitu. Tapi itu satu sisi jadinya membuat pelayanan kedokteran itu menjadi market friendly, ya kan, dengan begitu lebih enak dipasarkan. Bayangkan kalau Anda orang kaya lalu kemudian ditawarkan pelayanan begitu, ya pasti akan, misalnya kalau money is not an issue gitu ya, oke, ya udah lakukan semuanya. I want the best baby in the world. Pertanyaannya, apakah itu etis? Apakah itu tidak bertentangan dengan hakikat manusia dari sudut pandang iman kita masing-masing?
Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Dev. Ya. Oke, kita masuk aja lah ke N2K ya. Saya kira udah nggak sabar Bapak Ibu mendengar gimana perspektif N2K-nya. Jadi pertama gini, sebagai tantangan kita harus melihat bahwa sekarang ini dengan teknologi kedokteran yang terjadi adalah sirnanya garis batas yang memisahkan antara hal yang alamiah dengan buatan manusia atau artificial. Ini masih perlu nggak kita? Dari segi iman Kristen perlu, itu yang disebut dengan creation order, tatanan ciptaan. Ada nggak tatanan ciptaan? Ada. Jadi kalau tatanan ciptaan itu nggak kita terima dan kita nggak hargai, berarti kita harus membuat tatanan sendiri yang menurut kita benar. Tapi kalau kita adalah orang yang hidup dalam Judeo-Christian worldview, kalau katakan gitu ya, kita percaya ada tatanan ciptaan, dan itu harus dibedakan antara hal yang alamiah dengan hal yang artifisial. Kita akan selalu berupaya bahwa gini, kalau saya bisa pakai ilustrasi, ciptaan ini adalah seperti mahakarya seorang seniman. Ya. Jadi ketika mahakarya seorang seniman itu ditemukan ratusan tahun kemudian atau ribuan tahun kemudian dan dia ada kekurangan-kekurangannya, kita tentu harus mencoba untuk memulihkan. Ya, kenapa? Bukan karena lukisannya jelek, enggak, tapi karena mungkin terkena cuaca, kena air segala macam ya. Kita harus merestorasi lukisan itu. Tapi ingat, waktu kita merestorasi lukisan itu adalah etis untuk merestorasinya kembali kepada originalnya. Dan tidak etis kalau kita merestorasi karya seni, kita memperbaikinya lebih bagus daripada aslinya. Atau melebihi aslinya. Karena itu tidak menghargai si seniman. Ya demikian juga sebenarnya kalau kita bicara tentang teknologi kedokteran. Ini cuma analogi ya. Teknologi kedokteran itu adalah sebuah teknologi yang dipakai untuk merestorasi tatanan ciptaan itu. Bukan merusaknya, bukan melanggarnya. Karena apa? Ketika kita memodifikasi dan melanggarnya, yang kita nggak punya adalah kita nggak tahu apa konsekuensinya ke depan dari modifikasi itu. Karena kita manusia. Kita nggak tahu apa efeknya 100 tahun lagi, 500 tahun lagi, kita udah nggak hidup lagi gitu ya. Kita pikir kita hanya rubah dikit, tapi jangan-jangan yang kita rubah itu adalah awal muasal kepunahan manusia. Itulah makanya menghargai tatanan ciptaan itu perlu. Karena kita tahu bahwa sang creator, dia tahu segala sesuatu. Dia bisa melihat dari jauh apa yang akan terjadi. Dan tatanan itu harus kita hargai. Ya. Jadi kita harus juga lihat bahwa ada tantangan nih dalam memaknai arti orang tua, parenthood. Ya. Satu sisi kita jadi belajar ya, parenthood itu bukan hanya sekedar sesuatu yang harus biologis. Ya. Itu adalah hubungan batin ya. Sehingga anak angkat pun adalah anak kita ya, kira-kira gitu. Tapi hati-hati juga kalau kita misalnya menjadi terikat secara tribalistik ya dengan yang namanya hubungan darah. Jadi ini adalah konsepsi yang primitif. Sebenarnya kalau kita lihat nilai-nilai Kristiani, gereja itu mengindikasikan satu nilai baru bahwa persaudaraan itu melampaui tribalisme. Tribalisme adalah sukuku, hubungan darahku, itulah yang dekat dengan aku. Tapi gereja kan mengindikasikan, komunitas Kristen mengindikasikan bahwa yang namanya saudara itu bukan hanya yang satu suku dengan kita, satu darah dengan kita. Ya, jadi harusnya kita melihat ini, ya kalau saya bilang jangan lagi terikat dengan sekedar hubungan biologis atau genetik. Ya. Tapi juga ini mungkin terciptanya post-human beings. Ada nggak manusia yang diciptakan oleh manusia atau didesain oleh manusia? Pertanyaannya adalah, apakah kita mampu dan siap menerima konsekuensi dari desain yang kita lakukan? Misalnya kalau ada manusia menciptakan manusia yang super jenius dan super pintar untuk jadi pemimpin dunia, apakah kita yakin bahwa keputusan itu adalah yang terbaik bagi peradaban kita?
Atau jangan-jangan putusan itu adalah asal muasal punahnya manusia dari bumi ini. Ya. Dan karena itulah janji-janji spektakuler dari perkembangan terapi yang memikirkan masalah itu harus kita kritisi dan hati-hati. Ya. Jadi dalam paradigma Kristen ada namanya tatanan ciptaan, ada namanya gambar ilahi, dan juga kita memahami ada konsekuensi kejatuhan manusia, dan itu tergambar tadi ya dalam business oriented dari praktek-praktek kedokteran modern. Kita juga diingatkan akan inkarnasi dan kebangkitan Yesus Kristus, di mana inkarnasi itu merangkul kemanusiaan kita, bukan meninggalkan. Ya. Dan karena itu teknologi medis sebagai seni pemulihan tatanan ciptaan, dan bagaimana dengan begitu kita kembali menguatkan makna keluarga. Ya. Jadi kalau kita lihat tatanan ciptaan bahwa Kejadian 1-3 berisi tindakan Allah menata alam semesta sebagai lawan daripada chaos atau kekacauan. Ya. Tuhan menciptakan struktur alam semesta, termasuk juga struktur tubuh manusia. Tuhan juga menciptakan tatanan moral yang mengatur struktur ciptaan dan struktur manusia. Jadi ciptaan ini bukan hanya tertata secara logis, tapi juga tertata secara moral. Tuhan seperti menaburkan benih moralitas dalam tatanan ciptaan yang akan menjadi sumber dari tumbuh kembangnya kehidupan manusia, atau yang oleh Amsal dikatakan the way of wisdom. Ya. Jadi dalam kebebasannya Allah menetapkan tatanan, makna dan tujuan dalam kebebasannya manusia bertindak dalam tatanan dan moralitas yang Tuhan tetapkan. Jadi kebebasan manusia adalah kebebasan dalam tatanan yang Allah ciptakan itu. Karena itu kita juga harus menghargai gambar ilahi ya. Jadi manusia adalah gambar ilahi dalam keberadaannya sebagai manusia dan dalam kapasitasnya sebagai manusia. What we are and what we can do. Ya. Manusia adalah makhluk merdeka dalam derivasinya sebagai gambar ilahi. Jadi kita merdeka bukan merdeka yang absolut, tapi merdeka sebagai gambar dan rupa Tuhan. Jadi harkat dan martabat kemanusiaan kita berasal dari fakta bahwa manusia diciptakan menurut gambar ilahi yang tidak bisa dikalkulasi secara matematis. Ya. Jadi harkat dan martabat manusia itu adalah sebuah kualitas ya yang tidak bisa dikalkulasi ya. Karena itu kemanusiaan kita tidak bisa diukur dengan fungsi apalagi pasar, komersil, sosial. Tadi disebutkan Ibu Dermawan tampang kita, kepintaran kita, tapi dari nilai intrinsik kita sebagai manusia. Bahwa kita sebagai manusia berharga pada diri kita sendiri. Tapi kita harus menyadari juga bahwa ada konsekuensi kejatuhan. Ya. Jadi kejatuhan Adam dan Hawa adalah ekspresi dari otonomi manusia yang ingin terlepas dari tatanan ciptaan Tuhan. Ya. Dan di sini muncullah 3 dimensi. Kematian sebagai intrusi terhadap tatanan ciptaan, kemudian kematian sebagai anugerah ilahi dalam membatasi kejahatan, dan pengharapan Kristiani akan musnahnya kematian pada eskatologi. Ya. Jadi perspektif Alkitab menjelaskan keterbatasan hakiki manusia tidak dapat diatasi dengan teknologi, tapi dengan anugerah Tuhan. Jadi teknologi adalah teknologi yang dibuat manusia sebagai wakil Tuhan untuk memelihara alam semesta ini, bukan sebagai juru selamat untuk menyelamatkan kita dari kejatuhan kita. Ya, tetapi keselamatan kita ada dalam inkarnasi dan kebangkitan Kristus. Ya, karena inkarnasi dalam bentuk daging adalah ungkapan penebusan ilahi dalam konteks fisikalitas kemanusiaan kita. Ya, jadi kebangkitan tubuh Yesus adalah pemulihan dan penyempurnaan apa yang menjadi awal dan penyempurnaan dari potensi yang kita miliki sebagai manusia. Jadi penyempurnaan kita bukan dalam teknologi kedokteran. Teknologi kedokteran justru harusnya bisa melihat dirinya sebagai restoratif teknologi, memulihkan apa yang Allah desain sejak semula, bukan penyempurna teknologi, yaitu memperbaiki apa yang Allah buat, seolah-olah buatan Allah itu ada kekurangannya. Ya, tapi kesempurnaan kita itu adanya dalam keselamatan intervensi ilahi dari luar realitas kita ini. Ya. Inkarnasi dan kebangkitan menegaskan bahwa manusia adalah sebuah mahakarya ilahi. Tapi pada saat yang sama, mahakarya yang dirusak oleh kejatuhan. Jadi respon dan tanggung jawab manusia adalah untuk menjadi preserver, pemelihara, dan pelaku pemulihan, restorer.
ya, bukan sebagai katakanlah inventor. Jadi kita menginvensi menjadi inventor new humanity, ya. Masalahnya adalah ketika kita playing God, kita tidak mampu mempertimbangkan atau menghadapi konsekuensi dari tindakan itu. Jadi teknologi medis adalah seni memulihkan, ya. Teknologi kedokteran bisa dianalogikan sebagai profesional art restorer, ya, yang bekerja dengan kode etik yang menjunjung tinggi maksud awal artis menciptakan karya tersebut. Perbedaan dasar antara pemulihan dengan peningkatan kapabilitas yang menciptakan post-human being itu harus kita bedakan, ya. Jadi restoratif, bahkan teknologi kedokteran yang mencoba menggali DNA, mencoba menggali bahkan juga bayi tabung, ya, dalam artian mengkreasi ulang DNA yang rusak, menggantikan organ yang rusak, kemudian membantu wanita dan pria untuk memiliki anak. Pada dasarnya itu semuanya adalah restoratif, ya, dan itu bisa dibenarkan. Tapi kalau dia enhancement, modification, itu makanya dalam konteks ini saya nggak setuju kalau seorang wanita hamil dengan sperma dari pria lain, ya, karena dalam desain Allah bagi pria dan wanita itu nggak ada, ya. Misalnya seorang wanita itu dihamili oleh pria lain, ya, harus dari suaminya sendiri. Karena kalau kita melihat itu sebagai restoratif, iya, tapi kalau kita sebagai modifier daripada anak, ya boleh. Jadi anak itu kita anggap milik kita, kita yang menghasilkan, kita yang menelurkan, ya. Nggak apa-apa, dengan Pak Hotman ada beda sedikit, ya. Biasa itu di kelas saya, ya. Tapi kalau kita anggap kita yang meng-create manusia, Pak, itu bisa kita izinkan, ya. Jadi kita orang tua melahirkan anak, bukan menciptakan anak. Yang menciptakan anak tetap Tuhan, ya. Jadi hal-hal yang sulit diputuskan adalah memang terapi gen untuk meningkatkan resistensi terhadap HIV, perbaikan seluler, perpanjang umur, pengobatan dan seterusnya. Ini semuanya adalah diskusi-diskusi yang masih aktual, ya. Nah, saya ingin menutup dengan kalimat dari Profesor John Wyatt, ya. Ini seorang profesor di London University of London, ya. Dia katakan gini, "The new biotechnology is forcing us to reflect more deeply on the natural order given at creation. What does it mean to be human? What are the limits which is laid down by physical structure and the moral order of our creation?" Jadi teknologi baru dalam bioteknologi baru memaksa kita untuk merenungkan lebih dalam tentang tatanan semesta yang diberikan Tuhan pada saat penciptaan. Apa artinya menjadi manusia? Apa batasan-batasan yang diletakkan oleh struktur fisik kita dan ordo moral yang ada dalam ciptaan ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau ada komentar, tanggapan, silakan. Boleh komentar sedikit Pak Denny? Sangat boleh Pendeta Nathan, silakan. Ya, terima kasih Pak Denny. Kita bersyukur untuk pemaparan yang cukup baik. Mungkin memang dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, memang kita diperhadapkan dengan hal yang tantangan yang berat, khususnya dalam kaitan dengan keberadaan manusia. Kenapa? Karena kita lihat bahwa teknologi semakin canggih, semua bisa menggunakan teknologi. Contoh, kalau kita perhatikan misalnya yang melayani di rumah sakit sudah diciptakan, yang melayani adalah robot supaya tidak kena COVID. Terus, now the robot will serve you gitu ya. Terus saya lihat kemarin di TV itu di Bandung yang membuat kopi itu sudah robot. Tinggal kita pakai barcode, ukurannya sekian, nanti bayar sekian, semua sudah robot. Nah, hal ini bisa menimbulkan satu pemikiran bahwa suatu saat nanti bisa manusia mendefinisikan kembali siapakah manusia itu. Betul sekali. Lalu, iya, siapakah Allah itu? Nah, kalau tapi itu pelajaran minggu depan tuh, Pak. Oh, gitu ya. Nah, minggu depan kita akan bicara AI ethics ya. Kalau yang minggu ini ada nggak, Pak?
paling tidak kita mempersiapkan dirilah untuk kepada keluarga milenial lah. Oke, iya. Untuk mempersiapkan generasi generasi Z, generasi Alpha, karena tadi sudah jelas bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Artinya bahwa laki-laki dan perempuan itu ya sama. Nah, nanti kalau diseleksi, nah ini yang kita gugurkan yang perempuan karena lebih berharga laki-laki, nah itu kan jelas tidak etis. Karena standar etika Kristen adalah firman Tuhan. Nah, memang kalau kita tidak mempersiapkan diri ya zaman sekarang, generasi milenial, memang kita bisa terseret seperti yang saya katakan dan mungkin minggu depan kita bahas. Oleh karena itu memang ya bagaimanalah kita semua termasuk para dosen, para pemimpin gereja, memang kita diperhadapkan dengan tantangan seperti ini. Jadi memang kita harus berkolaborasi untuk membantu generasi kita dalam menghadapi tantangan masa depan supaya mereka tidak terseret dengan situasi yang ada. Jadi kalau kita hanya berpikir karena kepintaran, nah kita sudah lihat salah satu contoh yang ya halak kita lah ya. Saya orang Toraja Pak, jadi yang pernah sekolah di Inggris, pintar ya, masternya berapa, tapi perilakunya nah, dia harus dihukum di sana, kan sangat menyedihkan. Oh ya, itu yang kasus itu ya. Iya. Jadi kalau kita hanya ingin punya anak dengan pintar tapi tidak takut Tuhan, ya bukannya menyenangkan orang tua, malah mendukakan hati orang tua. Jadi ya ini hal-hal yang mungkin ya kita sama-sama memikirkan apa yang harus kita persiapkan dan mempersiapkan generasi kita ke depan. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih Pendeta Nathan, sangat mendalam refleksinya. Saya sangat senang. Saya kira nggak ada lagi yang perlu saya tambahkan di situ. Sudah bagus semua. Yang lain ada tanggapan? Boleh juga kayak Pendeta Nathan, refleksi, tanggapan, komentar. Silakan. Bebas saja ya. Bertanya juga boleh. Nggak ada. Terlalu kok. Silakan Pak Jamie, silakan. Oke, baik Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Pak Denny. Begini, 2 kali kuliah kita terakhir ini, saya melihat beban terhadap masalah keuangan ini yang menjadi persoalan. Rupanya, seperti misalnya euthanasia yang kemarin kita pelajari, yang minggu lalu kita pelajari, ya kan, akhirnya berkaca kepada faktor ekonomi. Orang bisa diizinkan untuk meninggalkan dunia ini atau dibunuh begitu, ya, karena beban keuangan yang begitu berat. Sehingga akhirnya orang mengambil keputusan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Nah, sekarang kita menemukan kasus lagi seperti itu juga. Sekarang yang berhak hidup ya mereka yang punya uang banyak. Dan mereka yang mau mendapatkan bibit yang unggul. Mereka yang mempunyai banyak uang. Nah, saya lihat semakin hari dunia ini tidak semakin baik dengan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Ya, jadi sangat dikhawatirkan semakin tipisnya iman kerohanian seseorang, semakin dilegalkannya ini. Dan persaingannya ini adalah persaingan soal siapa yang banyak uang. Jadi kalau semakin banyak uangnya, semakin dapatlah dia bibit unggul, dan semakin bisa menguasai dunia, ya kan? Nah, itu yang saya coba pikirkan dari awal perkuliahan hari ini sampai pada akhirnya saya berkeputusan seperti itu. Ya, baik. Begitu Pak Denny. Terima kasih. Terima kasih Pak Jamie ya. Pak Jamie menggarisbawahi bahwa kekuatan uang, kekuatan materialisme, kekayaan
itu sangat besar ya dalam masalah-masalah etika ini, dan itu benar. Ya, mungkin kalau bahasa lainnya adalah kekuatan pasar, ya. Jadi baik sekarang pelayanan kedokteran maupun juga keputusan orang tua sangat dikendalikan oleh dinamika pasar. Ya, jadi tadi ada cerita soal promosi, marketing dan segala macam, ya memang itu bagian daripada dunia kedokteran sekarang. Jadi dunia kedokteran pun dimarketingkan, ya. Makanya memang salah satu yang menarik kalau di Inggris itu, ya, sorry ini saya bicara di Inggris, itu kalau bayi tabung itu di sana, ya, itu 3 cycle, jadi 3 kali coba gitu ya. 3 cycle itu dibiayai oleh pemerintah. Ya, tapi kalau setelah 3 cycle ya bayar sendiri karena mungkin ya kita tidak ingin memaksakan juga gitu ya. Cuma memang terus terang kalau 3 cycle ya kebanyakan memang atau banyak sekali ya persentasenya cukup tinggi tidak berhasil. Ya, tapi dengan demikian pelayanan itu jadi ada untuk semua orang dan bisa dicoba gitu. Kalau Indonesia ya memang masih orang-orang yang punya uang lah yang bisa menikmati pelayanan itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Jamie. Saya kira waktunya sudah habis. Kalau saya sih ingin berlama-lama dengan Bapak Ibu ngobrol-ngobrol di sini, tapi saya yakin Bapak Ibu juga punya kesibukan lain. Boleh nggak saya minta tolong untuk menutup acara kita? Ini ada Ibu Sri Paulina yang menutup dalam doa. Apakah berkenan? Oh, lagi tidak hadir. Oke, biar kita juga tahu ada ini ya, ada kehadiran teman-teman kita. Bagaimana kalau saya minta tolong bantuan, ini saya ambil ini aja deh yang sudah kelihatan, Pak Johannes Manjuntak. Pasti bisa gitu ya kan, ada orangnya gitu ya. Silakan. Oh. Oke. Tapi sebelumnya terima kasih materi yang luar biasa dan dahsyat, sangat memberkati. Saya yakin semua yang hadir selain mendapat ilmu, mendapat pencerahan dan diarahkan ke jalan yang benar. Oke, kita menutup acara ini, kita bersatu dalam doa. Mari kita bersama doa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Kami sangat bersyukur semua acara ataupun perkuliahan ini berjalan dengan baik, semua karena Tuhan baik bagi kami. Materi yang telah disampaikan sungguh sangat memberkati kami, sangat membuka hati dan pikiran kami, wawasan kami, sehingga kami bisa lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami semua yang hadir di sini semua, dimanapun berada, kami tahu kami berbeda-beda tempat, tapi kami tahu kami dipersatukan karena kasih Tuhan, bisa memahami, mengenal Engkau lebih dekat dalam materi ini yang disampaikan oleh Pak Denny Boy Saragih. Kami bersyukur, Kau berkati Abang ini menjadi berkat terus dimanapun dia berada, dalam perkataannya, pikirannya, dan perbuatannya, sehingga banyak orang yang semakin dipulihkan hidupnya, sehingga semakin mengenal Tuhan dan mengikut Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua acara kami, kehidupan kami selanjutnya, karena acara ini telah selesai. Tuhan memberkati kami, keluarga kami, istri kami, anak-anak kami, dan dimanapun kami berada, karena Tuhan telah memberkati kami, kiranya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan selalu membimbing kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Junita. Pak Denny. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih Bu Junita.